Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salam damai sejahtera, berkah dalam. Mari kita belajar Alkitab lagi. Tema kita kali ini, Yesus menyembuhkan ibu mertua Simon Petrus. Dari Injil Lukas bab 4 ayat 38 sampai 44. Ya, baiklah, sebelumnya mohon dibantu untuk subscribe, bagikan kepada teman-teman dan like dari Tuhanlah Pertolonganku channel. Saudara-saudariku yang terkasih, kemudian Yesus meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Ini berarti baru saja berdoa, ya kan? Mengunjungi keluarga Simon Petrus, dan ternyata ibunya sedang sakit demam. Mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Jadi jelas sekali ini ada permintaan kepada Yesus. Ya. Mereka minta tolong. Ya, ini dalam gambar ini diperkirakan ini ibu Simon yang sedang sakit, ya, meminta tolong kepada Yesus. Apa kiranya yang Yesus sampaikan? Ia berdiri di sisi perempuan itu, lalu menghardik demamnya, dan penyakit itu meninggalkan dia. Loh, ini luar biasa sekali ya. Demam kok dihardik, seperti mengusir sesuatu yang kasat mata saja, ya kan? Tetapi ternyata yang terjadi, penyakit itu pun meninggalkan si perempuan ini. Nah, ini loh luar biasanya Yesus yang kita imani, luar biasanya Yesus yang kita yakini, ya. Maka kalau orang sampai tidak percaya pada Yesus yang sebegitu hebatnya, coba Nabi dari keyakinan mana yang sehebat Yesus ini? Apakah bahkan rela kalau nabinya dibahas? Ini yang dilakukan Yesus ini luar biasa, ya. Dan ada hubungan timbal balik. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Ya, jadi perempuan ini merasa sudah mendapat berkat. Perempuan ini sudah merasa dibantu oleh Yesus, ya, segera bangun. Loh, orang sudah sehat kok, ya bangunlah. Jangan sudah sehat terus pura-pura sakit terus biar malah dilayani. Loh, kalau ini malah bangun dan melayani. Ini ibu mertua Simon Petrus ini juga hebat ya kalau begitu, ya. Ini perempuan yang bersemangat, bukan perempuan yang pusing dikit tidur. Kalau tidak pusing ingin tidur ya dibuat pusing biar tidur. Nah, ini bisa kita refleksikan, ini sering terjadi dalam diri kita. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakit. Disebut semua orang. Itu artinya siapa ya? Orang-orang kalau di dalam keluarganya ada yang sakit, dibawa kepada Yesus, ya, yang menderita bermacam-macam penyakit. Jadi tidak hanya orang yang sakit demam ya, tetapi disebutkan bermacam-macam penyakit. Ini tabib yang luar biasa, ya. Zaman sekarang, ya, dokter umum, namanya umum ya, tetapi nggak akan bisa untuk menyembuhkan orang-orang yang sakitnya bermacam-macam seperti ini. Apa yang dilakukan sama, ia pun meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Ya, jadi kesembuhan datang dari Yesus. Ya, seolah-olah penyakit itu taat kepada Yesus, disuruh pergi, ya pergi.
Nah, saudara-saudari yang terkasih, itulah Yesus yang kita imani. Ya. Hebatnya luar biasa. Dan lebih hebat lagi ini, dari banyak orang juga keluar setan-setan sambil berteriak, "Engkau adalah anak Allah." Loh, setan pun mengakui Yesus anak Allah. Dan setan-setan itu sebenarnya ketakutan ya, kalau Yesus membinasakan mereka. Ya, tetapi pada saatnya mereka tidak akan pernah bisa lagi mengganggu manusia dan selalu akan dikalahkan oleh Yesus. Ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Nah, setan pun tahu kok Yesus Mesias. Manusia diberi pikiran, diberi kemampuan sampai tidak bisa mengenali Yesus sebagai Sang Juru Selamat, itu menurut saya aneh. Atau ya sebenarnya mengenali tetapi menjadi bebal pikirannya. Ketika hari siang, Yesus berangkat dan pergi ke tempat yang sunyi ya. Yesus kiranya mencoba untuk menenangkan diri. Orang banyak terus memburu Yesus dan berusaha menahan dia supaya jangan meninggalkan mereka. Nah, ini ada niat yang tidak baik ya. Yesus mau dimonopoli supaya mereka mendapatkan kesejahteraan ya, tetapi ini sesuatu yang kurang baik ya, karena niatnya adalah memonopoli Yesus supaya kesejahteraan jangan kemana-mana, hanya kepada mereka sendiri ya. Tetapi Yesus berkata, juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah ya. Jadi intinya berita kabar gembira kerajaan Allah itu harus diwartakan kemanapun juga. Karena apa? Itulah perutusan Yesus. Ya, kalau kita sebelum ini mempelajari dari kitab suci ya, 2 hari yang lalu, visi misi karya Yesus ya, untuk itulah Yesus datang memberitakan Injil. Itulah perutusan Yesus. Jadi misi, visi, karya dan perutusan Yesus. Dan ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea ya. Jadi memang inilah yang mau dilakukan oleh Yesus di dalam pelayanan mereka, supaya berita bahagia, berita sukacita diwartakan di mana saja ya, melalui juga di dalam rumah-rumah ibadat, namun juga di dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudari yang terkasih, selamat merenungkan bacaan Injil ini. Tuhan Yesus memberkati. Mohon dibantu untuk subscribe dari Tuhanlah Pertolonganku channel, bagikan kepada teman-teman. Terima kasih. Saudara-saudari sekalian, pekerjaan saudara, aktivitas saudara, keluarga saudara dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.